Kalau musannif rahimahullah ta'ala amin. Undur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila wa qalu aidan kunna idama wa rufatan inna lama ba'uthuna khalqan jadida qul kunu tijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayakun kama yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Hadirin rahimakumullah, masih surat Al-Isra. Nah, kemarin menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita. Nah, terus menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah sesat, alhamdulillah, itu mereka dikasih hijab baik di hatinya atau di telinganya. Lah, kita kalau lihat apa salah satu hikmah lah, bahasanya terhijab hati, terhijab telinga. Kalau hati berarti hubungannya dengan etekan, dengan etekan lah, apa yang ada dalam bersitan hati. Orang kafir tertutup. Kalau telinga berarti hubungannya dengan informasi ucapan. Informasi adalah ucapan kata-kata. Nah, nanti di ayat ini juga menjelaskan tentang itu. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu ya memang nyata gitu. Jadi tidak ada secara hujahnya udah kuat. Pertama, waktu kemarin waktu orang-orang kafir mau mendengar Quran, itu memang dari awalnya udah membenci, tidak ingin mendapat hidayah, pengennya tuh mempertawakan, pengen mengalahkan gimana caranya, udah niatnya itu bima yastami'u itu dari hatinya udah jelek gitu. Jadi orang yang tertutup hatinya, orang yang udah ada orang lain yang ngaji atau apa, kita sowan ke kiai atau apa, itu tergantung hatinya. Kalau hatinya pengen sowan ke kiai, tujuannya apa? Muji, ngecek, ya udah tertutup dari kebaikan kiai. Kebaikan itu, makanya kan cerita Sahabat Qadir awalnya itu ada wali besar, ada orang tiga. Kalau tujuannya apa? Saya mau ngetes, enggak dia wali. Saya pengen nyoba. Kalau Sahabat Qadir saya mau bikin tabarukan saja. Udah niatnya udah baik, makalah jadilah dia wali besar gitu. Udah niatnya itu udah dari awalnya ke sekarangnya itu udah niatnya udah baik, maka dapatkan keberkahan. Tapi kalau udah niatnya jelek, ya udah tutup semua kebaikan dari orang yang baik itu. Walaupun Nabi itu sangat nyata cahayanya, kenabiannya, apanya, tapi kalau udah datang ke Nabi tujuannya nggak baik, ya udah. Nah, itu pertama. Makanya undur kaifa darabu lakal amthal fala yastati'una sabila. Lah, karena dari awal tujuannya jelek, waktu melihat Al-Qur'an, waktu mendengarkan Al-Qur'an, waduh itu mah bahwa Nabi itu masyhur, bahwa Muhammad itu adalah kahin, bahwa Muhammad itu adalah syah. Jadi ya walaupun kebaikan apapun yang akan dikatakan sesuatu yang jelek, itu memang berawalnya dari hati yang jelek. Nah, itu urusannya dengan hati pertama ini. Maka kalau udah niatnya jelek, tujuan motif kita datang ke siapapun itu, walaupun hebatnya luar biasa, ya akan ketutup dari kebaikan itu. Maka yang keluar nantinya ya pasti sesuai dengan hatinya itu, malah mundur kayak badurku lakal amsal, sampai berani mengatakan kepada Nabi majnun lah, masyhur lah, kahin lah, sahir lah, itu memang fadallu fala yastati'una sabila. Dari hati yang jelek, dengan dibuatkan dengan ucapan, maka mereka akan jadi orang yang sesat, tidak mampu untuk dia mendapatkan hidayah. Wa qalu aidakuna idza. Nah, kalau udah itu yang
ketutupnya hatinya yang sangat fatal. Kalau tidak ada iman, maka dia pasti tidak akan mengingkari yang namanya kebangkitan. Wa qulu idza kunna idza marufatan aina lama usra khalqan jadida. Mengingkari tentang adanya kebangkitan di hari kiamat. Apakah kita yang udah jadi tulang belulang dan tulang belulangnya udah ajur? Ini lama pusuna khalqan jadida, apakah saya akan dibangkitkan lagi jadi bentuk baru, bentuk badan yang baru? Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna ma fasayatu. Nah, katakan kepada mereka orang-orang kafir itu, kalian mau jadi batu sehabis mati itu, kalian mau jadi besi, atau khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau yang lebih dahsyat lagi, yang rasanya sangat jauh lagi untuk bisa dihidupkan. Dan mereka akan mengatakan, siapa yang akan mengembalikan kita jadi hidup? Al-Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Yang akan menjadikan kalian jadi hidup lagi adalah Zat yang telah menciptakan kalian sebelum kalian belum bentuk apa-apa. Bentuk apa-apa. Lah ini ayat ini orang-orang yang peneliti, ternyata memang yang namanya manusia itu ada yang fosil jadi batu, ada itu memang Al-Qur'annya jelas. Kunu hijarotan, bahkan ada fosil itu jadi besi. Ya waktu tafsir klasik mah ya paling manusia itu jadi tulang belulang, remuk ajur. Tapi sekarang di titik ternyata ada bentuk manusia yang udah jadi batu, bahkan jadi besi. Dan nanti walaupun udah jadi batu, jadi besi, ya akan dikembalikan lagi oleh Allah. Dan hujannya jelas. Allah memberikan hujan di sini untuk kita supaya masuk akal gitu. Walaupun orang yang tertutup hatinya tidak bakal menerima, mengimani. Nah, kita akan walaupun kita jadi besi, rumahnya jadi batu, kan dibangkitkan lagi. Iya. Kita asalnya itu dari apa? Kita asalnya tidak dari tidak dari apapun jadi wujud bisa. Dan yang menciptakan yang tidak dari apa-apa terus jadi manusia bisa, apalagi yang tadinya ada. Ya lebih lagi, lebih mudah lagi itu hujah Allah yang emang hujah ini tidak bisa ditentang itu. Kamu asalnya dari apa? Ya tidak dari apa-apa. Dari sperma jadi dari apa? Dari sari tanah. Dari tanah tidak ada apa-apa. Kok bisa kamu jadi manusia? Berarti ada yang menciptakan. Lah sekarang kamu udah jadi tulang, ya lebih mudah lagi untuk jadi manusia kembali. Ini hujah qulilladzi awwalilladzi fatana awal marrah, itu adalah bentuk hujah Allah kepada kita. Wa sayuriduna ilaika rusahum wa yaquluna matahu. Lah bagi orang-orang yang musyrik itu geleng-geleng kepala bahwa orang itu udah mati dibangkitkan kembali. Ya dulu nama tahu kapan coba kita yang udah jadi itu nanti orang itu yang udah terlambat akan mundur. Qul asa ayyakuna qoriba. Bisa jadi itu jangan dalam waktu dekat. Lagi. Orang yang sebab sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat. Jadi tidak ada sesuatu yang paling dekat, itu adalah kematian, sebab kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang. Dan kita dibangkitkan juga ya sesuatu yang dekat, sebab itu sesuatu yang pasti terjadi. Qul asa ayyakuna qoriba. Kapan yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi, yaitu di mana Allah memanggil kalian melalui lisan malaikat Israfil meniup sangkala yang kedua, fatastajibuna, kalian bangkit kembali bihamdi, dengan memuji Allah. Salah tafsiran di amri. Nah, semuanya itu waktu dibangkitkan orang kafir, orang mukmin mah jelas subhanakallahumma wa bihamdik, bangun dari alam kubur. Tapi orang kafir juga seperti itu. Kalau orang mukminnya itu karena memang nyata, tapi orang kafir itu ikut-ikutan, mudah-mudahan dia dapat seperti orang kafir. Makanya orang mukmin bagaimanapun terjadi kepada dirinya itu tetap dia harus memuji. Cuma kalau dalam
kita sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah binikmatihi tatimus. Kalau tidak sesuai, sebab kenyataannya orang mukmin itu pasti baik. Apapun yang terjadi kepada dirinya, maka pujinya alhamdulillah ala kulli hal. Maka fastastajibuna biham wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Dan suatu kita dibangkitkan dari alam kubur itu, kita merasa di dunia itu cuma beberapa detik. Waktu saja, sangat sebentar sekali. Sangat sebentar sekali kita hidup di dunia itu. Ibaratnya kita umpamanya gitu, kita mau ke Subang, melewati berapa desa dari sini itu. Cuma lewat saja. Nah, sewaktu kita dibangkitkan dari kubur itu, kita tuh hidup di dunia itu cuma beberapa kejap saja rasanya. Jadi ya umpamanya kita ada TP sabar titik sedelat mah ya. Hanya pusing lah. Karena tantangan sabar di dunia. Terjadi apapun sebentar sabar sebentar gitu aja udah. Enggak bakal selamanya. Sebentar. Sebab illa bistum illa qalila. Kita dunia itu illa qalila. Yang qalima tarona. Wa qul ibadi yaqul lati ya asa inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Jadi yang pertama itu hubungannya dengan hati. Dengan hati. Kalau hatinya udah busuk, alhamdulillah semua kebaikan-kebaikan akan tertutup dari kita. Nanti di kebaikan-kebaikan yang mestinya baik itu akan diumpamakan dengan kata-kata yang tidak benar. Makanya disusul dengan wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ini hubungannya dengan kata-kata. Usahakan kita hidup itu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Sebab inna syaitana yanzagu bainahum illa bistu inna syaitana kana insani aduwam mubina. Setan pertama sekali membuat permusuhan itu dengan bahasa. Itu. Tadinya baik, kata-kata pedes, lontar, masuk ke hati, langsung aja itu. Itu semuanya itu dengan kata-kata awalnya. Pertama hatinya, lalu dengan kata-kata. Jadi allati ya asal kalau kita berucap mengatakan sesuatu hiya pakailah dengan kata-kata yang baik, yang terbaik. Sebab inna syaitana yanzagu bainahum. Setan merusak persaudaraan kita, merusak pertemanan kita. Itu dengan kata-kata. Dengan kita mengeluarkan kata-kata yang jelek. Memang kata-kata itu setan berusaha supaya kita mengucapkan kata-kata yang pedas, yang menyakiti, yang sebab itu jalan pertama untuk perpecahan. Dan inna syaitan dan setan itu ya karena linsani aduam. Berarti kita mengeluarkan kata-kata jelek, kata-kata pedas, kata-kata menyakiti, itu berarti kita menuruti setan. Yang mestinya setan jadi musuh, justru jadi teman. Maka pertemanan kita itu akan hancur. Berarti kita kembali pertemanannya dengan setan. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang jelek yang tidak benar itu. Makanya ada cerita ini, saya cerita ada tukang jualan madu dengan jualan cuka. Ada tukang jualan madu dengan jualan cuka. Kalau madu kan manis ya. Kalau cuka itu asam. Sampai yang jualan madu itu bingung. Saya jualan cuka, heran saya tuh. Kamu kok laris banget jualan cuka itu? Jualan cuka, saya malah jualan madu tidak ada, semuanya meninggalkan saya. Tapi kok semuanya ngerubung aja sama kamu yang jualan cuka itu. Oh iya, saya mah jualannya cuka, tapi pakai kata-kata madu. Kamu mah jualannya madu, tapi kata-katanya cuka yang kebalik. Asem, iya orang lari lah. Saya mau walaupun jualannya cuka tapi kata-katanya madu manis, jadi orang tuh ngerubung kan. Asli itu tuh. Jadi kalau orang itu promosi kalau dengan kata tadinya nggak beli jadi beli biasanya gitu.
promosinya salah Iya. semua. Jadi ada tukang madu dengan tukang cuka jualan gitu. Kita seperti itu dengan kata-kata gitu. Jadi makanya selain kita hati bersih, usahakan kata-kata selalu indah. Selalu orang lain itu mendengarnya enak, apa gitu. Nyaman itu hati dan kata-kata itu urusan manusia itu lisan janan apa jinan? Janan ya. Janan dan lisan itu jaga dua. Hidup itu jaga dua, jaga janan, hati jaga lisan. Selamat lah pokoknya. Kita menjaga hati dan menjaga lisan. Nah, itu seperti Al-Quran seperti ini. Pertama hatinya orang kafir juga ya gitu. Hatinya jelek, kata-katanya selalu jelek. Kalau orang mukmin jangannya bagus, harus keluar kata-katanya mesti bagus. Harus allati hiya ahsan. Sebab salah satu upaya setan menghancurkan, merusak Bani Adam itu dengan kata. Tidak ada perang gara-gara kata itu perang gitu. Kata-kata. Iya. Rabbukum a'lamu bikum iyasya yarhamkum au iyasya yu'adzibkum. Lah salah satu kata-kata yang baik ini. Allah ngasih contoh. Umpamanya ada orang kafir apa. Jangan pakai kata kamu ahli nar. Jangan itu. Walaupun dia ahli, dalam kenyataannya kamu itu orang kafir ahli nar. Tidak. Tapi kata-katanya Rabbukum a'lamu bikum iyasya yarhamkum au iyasya yu'adzibkum. Allah itu lebih tahu tentang diri kita semua. Kalau Allah menghendaki kita dikasih rahmat, Allah kasih rahmat. Kalau Allah menghendaki kita itu adab, jadi adab. Itu kan kata-kata yang istilahnya tuh enak itu tuh sama orang kafir itu. Iya enak didengar gitu. Enggak mau tulis kamu ahli nar. Lah itu kata walaupun keluar dari orang muslim itu tidak layak. Kita menghukumi orang-orang kafir bahwa antum ahli min ahli nar itu tidak benar. Tapi Rabbukum a'lamu bikum iyasya yarhamkum au iyasya yu'adzibkum. Kamarsalnaka alaihim wakila. Dan saya utus, tidak utus kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka jadi wakil. Nah ini juga harus jadi keyakinan bahwa Nabi pun dan pewarisnya, para kiai, para wali, para siapa itu semua sebatas menyampaikan, tidak diutus, tidak jadi wakil. Artinya menentukan kamu sukses, kamu enggak, tidak. Siapapun itu tidak. Yang menentukan itu Allah. Cuma menyampaikan. Kamarsalnaka alaihim wakila. Dan kita harus meyakini apapun ketentuan kita itu ada memang telah ditentukan oleh Allah. Rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Walaqad fadlna, dan Tuhanmu lebih tahu dengan makhluk terutama manusia yang ada di langit dan di bumi itu tentang kondisi mereka. Ini mau dijadikan orang kaya, ini mau dijadikan orang miskin, ini mau dijadikan orang alim, ini mau dijadikan orang bodoh, ini mau dijadikan orang ganteng. Itu apa? Dengan ketentuan Allah. Allah tahu tentang kesiapan kita. Nah, ini jadi orang mukmin, ini jadi orang kafir, ini seorang nabi, ini ya semuanya itu ditentukan oleh Allah. Dan itu dengan istidad kita, dengan ahwal kita. Ala qadri ahwalihim. Ala qadri ahwalihim. Ya memang kadang ada bahannya jadi orang kaya itu. Ada bahannya. Orang kaya ada bahannya. Seorang jadi orang nabi ya memang ada bahan nabi. Gitu. Walaupun semuanya itu sama, semuanya sama. Kan bisa semuanya sama, ada potensi yang sama semuanya. Tapi masing-masing ada pantas-pantasnya gitu. Ini pantasnya kaya, ini pantas, ini cantik, ini ya ada semua ini. Ganteng itu ada, memang kalau ditusuk ya pantas cantik. Oh pantas ganteng, ada tuh kalau itu habis terbuka tentang ketentuan Allah itu. Sebab wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh.
Jadi nggak perlu irilah ya. Perlu komplain ya. Kanan. Komplain. Jadi ngata diri ya. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan sungguh saya telah mengutamakan, mengunggulkan sebagian nabi di atas nabi yang lain. Dan saya telah memberi Nabi Daud kitab Zabur. Ini bahwa kita kalau mengejar keutamaan, ternyata keutamaan itu dengan keutamaan akhlak. Bukan keutamaan itu dikejar dengan pangkat duniawi, tapi keutamaan itu dikejar dengan akhlak dan atau pangkat ukhrawi. Tidak bisa keutamaan itu dikejar. Namanya keutamaan menurut Allah, di pandangan Allah gitu. Kalau pandangan manusia ya silakan bebas lah. Jadi keutamaan di pandangan manusia, ini mah kita kejar keutamaan di pandangan Allah. Itu pertama dengan akhlak, kedua dengan pangkat ukhrawi. Itu bisa jadi berbeda. Tidak dengan harta, tidak dengan kedudukan atau pangkat-pangkat duniawi. Dan salah satunya itu Allah menunjukkan Nabi Daud dengan yang lainnya dengan diberikannya kepada Nabi Allah Daud itu kitab Zabur. Yang artinya Nabi Daud melebihi yang lainnya. Jadi pada malam ini menjelaskan tentang bagaimana kita hati itu baik. Lalu dihitungkan dengan hati yang baik akan berimbasnya kepada semua ajaran-ajaran agama akan diterima dengan lapang dada, dengan terbuka, dan bahkan kita akan lebih tahu lagi yang sebenarnya. Nanti dibuktikan lagi dengan kita mengeluarkan kata-kata yang berbeda. Terus bahwa kita untuk mengejar kebaikan itu dengan akhlak yang baik dan juga dengan pangkat ukhrawi. Wallahu alam bishawab. Pakai bahasannya lah. Ayah juga. Ya, Bu ya.